Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jailani Ansera dan berbagi informasi mengenai pertanian. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat pupuk kompos melalui media tanah dan juga tentunya bahan yang satu ini yang sangat penting adalah ketupang kelapa. Jadi bila teman-teman mempunyai sampah sisa setelah membuat santan kelapa ataupun membuat minyak goreng bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kompos. Bahan lain yang kita gunakan dalam pembuatan ini selain ketupang kelapa adalah gula pasir sebanyak 1 ons. Saya aduk-aduk terlebih dahulu agar gulanya itu mencair bersama dengan air ini, agar nanti lebih mudah ketika kita mencampurkan gula ke dalam ketupang ataupun sampah dari kelapa, parutan kelapa ini. Coba saya aduk-aduk lagi sampai merata, sampai gulanya benar-benar mencair. Setelah gula, bahan terakhir yang kita gunakan adalah mikroorganisme lokal yang saya buat dari air nasi. Cara pembuatannya itu sangat sederhana, dan bila teman-teman belum mengetahui cara pembuatannya, silakan bertanya di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab. Akan tetapi cara membuatnya sangat gampang sekali dan bisa dibuat di rumah. Berhubungan bahan-bahan sudah siap, sekarang saatnya proses pembuatan. Bagaimana cara pembuatan pupuk dari sisa kelapa ini? Caranya itu sangat mudah dan ikuti terus video ini dan semoga memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya. Hal pertama yang kita lakukan dalam pembuatan pupuk dari ketupang ataupun sisa parutan kelapa ini adalah dengan menyampurkan sisa parutan kelapa tersebut dengan gula pasir yang telah dicairkan tadi. Coba saya masukkan lagi gula di dalam ketupang ini agar kita dapat mencampurnya itu dengan lebih merata, dan perkembangan dari mikroorganisme lokal yang ada di dalam cairan ini akan berkembang biak dengan sangat sempurna yang akhirnya akan mempercepat proses pembusukan dari pupuk yang ingin kita buat. Sangat gampang sekali, sederhana, dan memiliki bahan-bahan organik sisa. Bila misalnya teman-teman tidak mempunyai bahan dari sisa ketopang kelapa ini, teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan yang lain yang tentunya juga bisa mengalami pembusukan sehingga pembentukan kompos ini berjalan dengan baik. Saya aduk-aduk lagi agar memang benar-benar merata sehingga nanti mikroorganisme lokalnya yang berkembang itu akan membusukkan dari ketupang kelapa ini dan menyatukan unsur-unsur haranya itu dengan tanah yang ada di dalam ember ini. Saya mencoba dulu untuk memasukkan ke dalam ember, kita campur-campur lagi. Bentar ya, saya geser dulu teman-teman biar lebih cerah cahayanya. Kita campurkan, saya masukkan ke dalam ember. Sekarang kita aduk lagi. Ini tanahnya harus menyatu dengan ketupang kelapanya ataupun sampah-sampah yang lain. Juga efektif jika misalnya teman-teman memiliki kulit bawang. Biasanya kan kalau kulit bawang merah itu ataupun sisa dari kulit kunyit juga bagus untuk dicampur ke dalam pupuk ini. Terlebih lagi kalau memang memiliki kompos seperti kotoran ayam seperti itu, teman-teman, sangat bagus sekali dicampur dengan tanah agar nanti pupuk komposnya itu menjadi kedap air. Maksud saya itu ketika kita menyiram tanaman, tanah yang ada di dalam pot itu tidak mudah untuk kering sehingga sangat tahan lama dan juga tanamannya itu menjadi lebih subur. Saya aduk-aduk lagi dan seperti ini. Masih ada ya tumpuk-tumpukan ini yang masih putih-putih yang harus kita aduk agar menyatu dengan tanah. Lalu ini sudah hampir merata dengan sempurna teman-teman. Nah, sekarang kita goyang-goyangkan dulu ya.
Sepertinya sekarang ini sudah hampir merata dan akan saya masukkan ke dalam karung. Saya lipat saja karena kita membuatnya ini tidak banyak, sedikit. Berbeda dengan biasanya ketika saya membuat untuk pertanian, itu biasanya saya mencapai 1 karung atau 2 karung. Akan tetapi karena ini sebagai contoh saja teman-teman, jadi saya coba menggunakan bagian dari luar karung, nanti kita lipat. Sebenarnya ini sudah bisa digunakan ya, sudah bisa kita pupuk untuk tanaman yang ada di dalam pot, akan tetapi tentu saja hasilnya itu masih kurang efektif karena parutan dari ketupang kelapanya itu tadi belum mengalami pembusukan. Sedangkan kita harus menunggu kurang lebih sekitar 1 bulan untuk melakukan proses pembusukan ini. Beda misalnya kalau kita membuat pupuk ini tanpa menggunakan mikroorganisme lokal ataupun yang tadi bahan yang saya gunakan dari air nasi. Maka prosesnya itu akan lebih lama lagi, sekitar kurang lebih 3 bulan baru jadi. Sedangkan kalau kita menggunakan mikroorganisme lokal tadi ditambahkan dengan gula sebagai sumber energi bagi mikroorganisme lokal itu untuk berkembang biak, maka proses pembusukannya itu lebih cepat dan kita bisa menghemat waktu. Sekarang sudah saya lipat seperti ini, kita padatkan sedikit. Lalu karena bahan-bahan ini sudah siap, selanjutnya akan saya simpan di tempat yang teduh dan juga lembab agar perkembangan bakterinya itu bisa dengan cepat. Saya masukkan ke dalam gudang ya. Ini adalah gudang yang dulunya adalah kandang ayam, cuman sekarang sudah tidak digunakan lagi. Maka saya masukkan di sini agar nanti perkembangan bakterinya itu berlangsung dengan cepat dan akhirnya siap untuk kita gunakan. Baiklah teman-teman, sekarang sudah 1 bulan dari kemarin dalam pembuatan pupuknya itu. Sekarang saya ingin melihat bagaimana hasil dari pupuk yang kita bikin kemarin, dan ternyata hasilnya setelah kita buka seperti ini teman-teman. Mari kita buka, open karungnya, dan ya tanahnya itu menjadi kering, sedangkan ini bagian yang terkena hujan. Bagian terkena hujan ini karena lembab jadi lebih cepat ya proses pembusukannya, jadi lebih bagus. Sedangkan ini yang kering juga bagus. Kalau teman-teman lihat ada putih-putih sedikit itu di bagian pinggir dari tanahnya, itu adalah jamur yang berkembang biak akibat dari mikroorganisme lokal yang kita bentuk tadi. Jadi ini bagian putih-putih sedikit yang saya tunjukkan kepada teman. Dan juga ini bagian putih-putih ini adalah jamur yang berkembang yang kemudian melakukan proses pembusukan terhadap sisa dari parutan kelapa kemarin yang akhirnya itu mengakibatkan tanah menjadi subur. Dan ini dia, ada serangga juga yang ternyata bersarang di sini akan tetapi tidak banyak. Dan tanah ini sudah siap untuk digunakan teman-teman. Kita siap untuk melakukan proses pemupukan pada tanaman cabai ataupun berbagai macam tanaman yang ada di dalam pot. Saya coba masukkan ke dalam ember terlebih dahulu ya teman-teman. Setelah ini baru kita aplikasikan ke dalam pot. Tanah ini yang bagian lembabnya ini enak untuk digunakan ya, karena kita tidak perlu lagi menyiramnya dengan air. Akan tetapi sobat tani, bagian yang kering ini nanti perlu kita siram lagi ketika kita mencoba untuk memasukkan tanah ini ke dalam pot. Sekarang sisa ini saya biarkan ya melakukan pembusukan lebih lama, maka saya lipat dulu. Kembalikan lagi seperti yang kemarin 1 bulan yang lalu. Setelah itu baru kita gunakan yang tadi sebagai contoh bagaimana cara pengaplikasiannya pada tanaman. Sobat Tani, ini adalah proses dari pemupukan yang kita lakukan pada tanaman seledri yang umurnya ini sudah cukup lama ya. Saya sudah lupa sekitar 3 bulan atau kayaknya lebih. Dan proses pemupukannya itu kalau saya biasanya itu 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu itu saya kasih pupuk dari kompos ini sedikit demi sedikit. Dan juga jangan lupa untuk dimasukkan ke dalam sela-sela dari polybag karena akar-akarnya yang nanti akan menyerap unsur hara dari pupuk yang telah kita buat.
Sedangkan ini adalah tanaman cabai yang mulai rutin berbuah dan alhamdulillah ya sudah bisa dipanen juga beberapa kali. Dan saya melakukan proses pemupukannya itu cukup rutin, sama seperti daun seledri tadi, sekitar 2 minggu 1 kali pemupukan. Hanya saja karena cabai ini sudah agak besar, jadi saya masukkan ke dalam tanah. Sedangkan ini tanaman-tanaman lainnya yang ada di belakang rumah saya seperti bayam dan juga lidah buaya, kita lakukan pemupukan. Kita masukkan sedikit-sedikit saja, yang penting itu rutin. Kalau saya prosesnya itu seperti itu. Caranya itu pemupukannya itu kita pupukkan secara sedikit-sedikit, tetapi rutin sekitar 2 minggu sekali, nanti dipupuk lagi. Nanti kalau sudah 2 minggu lagi, kita lakukan pemupukan lagi, sehingga tanamannya itu tetap subur, awet, dan tahan lama ya. Jadi perkembangannya itu bisa kita panen selama berkali-kali. Sedangkan kalau bayam ini sudah sering sekali kita panen, saya ambil daunnya kemudian disayur, sedangkan tumbuh lagi karena memang proses pemupukan ini bisa mengakibatkan akar-akar dari tanaman itu menjadi lebih kuat. Hal yang sama juga saya lakukan pada tanaman cabai ini. Jadi itulah tadi proses pembuatan pupuk kompos dari parutan sisa kelapa. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya, teman-teman. Sampai jumpa.